apel dan penonton tepuk tangan bagi kenal tepuk tangan kapten tinggal. Silakan kapten salaman. Kurang deh. Enggak. Jam 18. Tadi saya dengar. Tidak ada cerita seri lagi. Sadar. Seandainya 5 pemain draw, saya pakai kapten lagi. Saya tos lagi. Nah, siapa yang di atas nendang, kalau dia gol, dia yang menang. Kalau dia tidak gol, berarti menang yang sebenarnya. Kan tidak ada cerita seri lagi kan. Nah, kita sampai ke dalam episode ini. Kemudian bench tidak ada asap rokok dan tidak lebih dari 15 orang. Biasa di lapangan, mari kita saling respect. Sesuai penyelamatan. Diberikan tanda kode untuk cukup pertama ini. Disaksikan sudah kuasai bola pemain nomor punggung 8 tadi dari kesebelasan Singalapar melenceng ke sektor sebelah bertahan. Namun punggung 8 lagi kuasai kembali oleh satu pemain dari kesebelasan nomor punggung 7. Kotak-katik oleh Yusuf Penonton. Kuasai kembali nomor punggung 11. Masih dapat dikuasai kembali 13 kali saudara dari Singalapar. Masih perebutan bola 16 dari Porsis. Dilempar saja ke sektor tengah. Kotak-katik oleh dia. Diberikan saja di sektor punggung 6. Berbanding nomor punggung 10. Tujuan penonton masih dapat kuasai kembali. Untung saja satu pemain dari kesebelasan belakang dari Singalapar kali suara penonton. Masih Singalapar. Ternyata di situ tadi terpeleset akibat dari lapangan kita yang begitu licin. Seiring dengan hujan tadi mengguyur lapangan kita dan tendangan bebas saja pada babak yang pertama ini dikuasai kembali oleh pemain nomor punggung 9 dari kesebelasan Singalapar. Dalam persiapan saudara penonton, nomor 11 masih ada di situ tapi lebih dekat dengan nomor punggung 9 untuk melakukan tendangan ini. Kita saksikan saja siapakah yang dipercayakan oleh kapten kesebelasan saudara penonton. Masih kiranya nomor punggung 11 mencoba mengambil sebelah pundar untuk melakukan tendangan. Satu pemain dari kesebelasan Porsis berada di arah datangnya bola, langsung tajam ke depan sudah penonton. Oh, kiranya begitu kita suara masih perebutan ke depan, berbahaya sekali, berbahaya. Berbahaya sekali. Rupanya dapat kembali diterima oleh satu dari kesebelasan dari Porsis. Kiranya sekali pundar membubung tinggi di udara, dikembalikan saja oleh satu pemain dari kesebelasan Porsis tadi, sehingga kulit pundar keluar dari lapangan pertandingan menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini yang lakukan dari sektor daripada selatan lapangan kita 14 mencoba melemparkan kulit pundar ini dalam posisi yang begitu jauh ke depan, disundul atau ditanduk kembali oleh pemain dari kesebelasan dari Singalapar tadi. Nomor punggung 4 Porsis kali sudah penonton ke depan, maksudnya di sektor daripada sayap kiri dan dekat dengan satu pemain dari kesebelasan 13. Masih 13 mencoba mengambil kulit pundar, dikembalikan satu pemain dari 13. Kotak-katik bola dia, umpan cek diberikan 18. Bermain sudah penonton, kuasai bola ditanduk kembali oleh Porsis kiranya ke depan, tapi kembali kulit pundar dimainkan saja oleh pemain punggung 8. Beradu dia atau mengambil kulit pundar tadi, dikuasai kembali oleh Porsis kali ini terjatuh di kaki lawan. Kuasai kembali Porsis, tapi kiranya begitu tadi satu tekningan yang tidak begitu serius terjadi di arena pertandingan kita, menghasilkan tendangan saja untuk kesebelasan dari Porsis kali ini. Dalam persiapan beberapa pemain Persis berada di mulut gawang yang dijaga oleh kesebelasan dari Singalapar. Apakah kesempatan emas Intan Permata ini dapat diambil posisinya untuk menjangkau sekulit pundar ini? Begitu kita saksikan mundur ke belakang untuk mengambil posisi. Aba-aba belum diperintahkan, sudah diperintahkan penonton. Kita saksikan apa yang terjadi, suara langsung ke depan. Oh, begitu tadi tendangan spektakuler yang kurang akurat tadi. Ternyata lebih dekat dengan garis pembatas kita di sektor barat. Kiranya tendangan gawang saja untuk kesebelasan dari Porsis. Dan sekulit pundar diambil kembali, diletakkan di titik yang akan ditendang oleh kesebelasan ini. Langsung tancap ke depan, maksudnya kuasai bola dari Singalapar tadi, ditanduk dengan kepala, sudah dilakukan ke depan. Nomor punggung 12 daripada kesebelasan dari Singalapar tadi, kotak-katik bola dia kepada Sepan umpan ribon di kepada sektor 12 berkiranya, tapi kembali terjatuh di kaki pemain nomor punggung 14 dari kesebelasan Porsis. Milik dia kepada 19, terjatuh satu pemain juga penonton punggung 7 dari kesebelasan Singalapar tadi. Hasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan
untuk kesebelasan dari Singalapar dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Singalapar ini, yaitu Emil Salim, yang dipercayakan oleh timnya ataupun manajer kesebelasan yang berlaga pada sore ini Guruna untuk menghadapi kesebelasan Persis. Kiranya sudah dilakukan tadi, tapi sekulit bundar telah terlebih dahulu keluar dari lapangan pertandingan, hasilkan kembali lemparan ke dalam yang lakukan kali ini dari kesebelasan Singalapar. Apakah dapat dimatangkan? Sudah dilakukan secara penonton. Perebutan di sektor 16 kota kati bola dia masih kuasai kembali oleh Singalapar. Penonton bebas sekali warna menam berdekat mulut kawang kiranya, tapi ada di situ masih on ball. Kuasa mengepung 8 berbahaya suara. Oh, kita saksikan kembali ada di situ penjaga gawang yang cukup taktis tadi untuk menghalau sekulit bundar sambil umpan meluruskan saja ke sektor 15 dengan kaki kiri ke depan maksudnya, tapi kuasai kembali oleh Persis. Kota kati bola dia kepada siapakan umpan sontekan saja pintunya ke sektor sebelah kiri, masih perebutan bersaudara, tapi kita saksikan betapa ada di situ 1-2 pemain terjatuh seiring dengan perebutan bola tadi yang cukup alot. Begitu nampaknya terjadi di situ seiring dengan lapangan kita yang cukup licin. Nampaknya perjuangan kedua tim yang berlaga pada sore hari ini masih imbang 0-0 dalam tahap-tahap babak yang pertama ini. Kita saksikan ke depan, berbahaya ke mulut gawang, tapi keburu tadi tendangan yang tergesa-gesa tidak dapat dimatangkan dan diambil oleh salah seorang dari kesebelasan dari Singalapar ataupun dari kesebelasan Persis. Kiranya tendangan gawang saja kali ini Singalapar yang lakukan membelah angkasa kita, terjatuh di lapangan kita, diperbutkan oleh 14, masih 14 dari Persis. Kiranya keluar dari lapangan pertandingan, tidak dapat dijangkau oleh salah seorang pemain dari Persis. Lemparan ke dalam kembali kali ini suara penonton, tapi nampak jelas terjadi di situ handsball. Punggung 9 dari kesebelasan Singalapar. Kembali sekulit bundar ini akan ditendang saja untuk melakukan on ball pada babak yang pertama ini. Kemudian kita saksikan kembali pemain dari para Persis mengambil sekulit bundar langsung tajam pas ke depan, sudah putar masuk ke bola. Kita saksikan kembali disundul kembali Emil Salim, masih ada Persis suara penonton di depan, masih kuasai kembali oleh Singalapar nomor punggung 15. Kota kati bola di umpan cut diberikan sudah 17 nomor punggung 7, masih kuasai kembali umpan yang begitu bagus tadi, tapi dapat kembali diambil kembali oleh dari para Persis. Masih Persis ke depan kuasai bola nomor punggung 10 cut ke depan berbahaya suara penonton, tapi dibuang saja, dihalau saja barisan pertahanan punggung 6 dari kesebelasan dari Singalapar, yaitu atas nama Emil, dan kembali dilakukan tendangan bebas ini. Maksud kami tendangan pojok ini yang pertama buat kesebelasan Persis. 1-2 bahkan 14 pemain berada di sektor murid gawang yang dijaga oleh kesebelasan dari Singalapar. Langsung tatat ke depan, masih berbahaya sudah penonton, berbahaya sekali saudara. Oh, tapi tidak ada kawan mengambil sekulit bundar tadi, sehingga sekulit bundar dihalau saja keluar lapangan pertandingan, sehingga dapat nian selamat gawang yang dijaga oleh kesebelasan Singalapar ini. Dan nampaknya 14 daripada Persis mengambil sekulit bundar untuk mencoba melemparkan sekulit bundar ke depan, maksudnya masih kuasai bola ditahan kembali oleh tadi pemain dari kesebelasan Persis maupun 8 kuasai bola ada di situ Singalapar, masih Persis sudah penonton. Oh, kiranya kembali perebutan bola serangan balik dilakukan nomor punggung 7 beradu dari satu pemain di situ, masih kuasai bola sudah penonton 15 kali ke depan, masih kita saksikan begitu tendangan kita saksikan Pak geledek tadi hampir saja tadi tersentak dari pemain ataupun penjaga gawang dari kesebelasan Persis. Kiranya dilempar saja sekulit bundar ke sektor bek pertahanan di sektor kiri sambil ataupun memberikan kode kepada sekuatnya untuk melakukan tendangan lurus dan datar di suara penonton, tapi kiranya sekulit bundar kembali diambil Emil Salim tadi telah kembali keluar dari lapangan pertandingan, hasilkan lemparan ke dalam yang kesekian kalinya buat kesebelasan Persis Kota Balingka. Nomor siapakah yang akan siapakah dilemparkan kepada nomor 8? Kiranya umpan yang begitu manis tadi kuasai ke belakang, minta tolong saja ke sektor belakang kuasai bola suara pendukung 8. Saudara, kita saksikan apa yang terjadi di situ. Nampaknya seiring dengan terjadi di situ tadi satu perebutan bola yang begitu dapat disaksikan, kiranya tidak ada hal-hal yang cukup serius atas beliau, di mana kita saksikan dibantu oleh nomor 14 daripada Persis. Nampaknya begitu pertandingan pada sore hari ini
tetap menjaga nilai-nilai sportivitas dan fair play tentunya. Kiranya 12 dari kesebelasan Singalapar ditendang saja nomor punggung 7 sudah penonton masih kotak-katik bola ke depan, umpan yang begitu bagus tadi laksana pelangi di angkasa kuasai bola perebutan bola tapi dihalau saja dan dibuang saja keluar lapangan pertandingan, menghasilkan lemparan ke dalam kali ini yang dilakukan oleh kesebelasan daripada Singalapar langsung ke depan. Berbahaya sudah penonton, masih kotak-katik bola dia, masih berbahaya ke belakang sudah penonton. Berbahaya sekali saudara. Tapi kembali ada Persis di situ. 13 dari Persis mencoba membubung tinggi ke udara, diambil kembali oleh satu pemain dari kesebelasan dari Persis nomor punggung 4. Perebutan bola dia yang cukup alot di situ. Nomor punggung 8 kembali menyerobot kulit pundar, membelikan umpan yang cukup paus ke para sektor tengah. Kuasai bola nomor punggung 3 tapi kembali umpan cuek tidak berhasil. Dilakukan kembali oleh nomor punggung 14. Dan kedua nomor punggung 3 dari kesebelasan Singalapar sudah penonton. Kita saksikan kembali disapu bersih saja, dikeliling saja ke sektor lapangan pertandingan kita, menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini nomor punggung 13 yang lakukan adalah pemain dari kesebelasan daripada Singalapar. Apakah dapat dimaksimalkan dari kesempatan yang masih kosong-kosong pada babak yang pertama ini? Kita saksikan saudara, masih dilakukan berhadapan satu dua pemain tapi sekulit pundar telah terlebih dahulu ke lapangan kita dan keputusan wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini. Tendangan gawang saja buat kesebelasan dari Persis, kiranya sekulit pundar kembali kita saksikan dan diambil oleh salah seorang dari penonton kita yang begitu dengan sukarela untuk mengambil sekulit pundar ini, diberikan kepada kiper kesebelasan diberikan kepada salah seorang ataupun salah seorang pemain dari kesebelasan Persis ini. Tendangan saja dilakukan, tendangan gawang masih membubung tinggi mengudara, menghentak daripada udara kita yang ada di lapangan ini. Kuasai bola kali ini satu pemain dari kesebelasan nomor 6, kotak-katik bola dia tapi begitu tendangan yang kurang akurat tadi, lurus sekali nampaknya di sektor timur lapangan kita, menjauh dan nampak kembali diambil oleh kesebelasan Persis nomor punggung 4 kepada sektor berapakah kiranya ada di situ pemain daripada Persis, kotak-katik bola dia ke depan tapi umpan serikah tadi diberikan saja kepada kesebelasan Singalapar tapi ke bulu si kulit pundar akan ditendang bebas saja. Kali ini 14 dari kesebelasan Persis mencoba melakukan tendangan. Apakah tendangan ini bisa dimanfaatkan di maksimal? Apakah tendangan PHP kita laksanakan saudara penonton? Masih Kose kembali memukul 8 kepada sektor tengah. Kose boleh dikutuk berbalik saudara dari Persis. Kita saksikan kembali saudara di mana kiper dari kesebelasan Singalapar mencoba membuang sekulit pundar ke sektor sebelah kanan. Kotak-katik bola saudara penonton dibayang oleh satu pemain dari kesebelasan dari Persis, masih perebutan bola nomor punggung 7 kepada sektor 10 rupanya tapi keburu sekulit pundar keluar dari lapangan pertandingan, menghasilkan lemparan ke dalam kali ini yang lakukan Singalapar. Kita saksikan saudara, dalam persiapan sudah dilakukan 15 ada di situ, ditahan dengan dada nomor punggung 7, umpan yang cukup bagus tadi tapi sekulit pundar tadi nampaknya terjatuh seiring dengan lapangan kita yang begitu licin, mengingat daripada situasi dan kondisi daripada pertandingan ini. Kiranya nampaknya satu pemain dari kesebelasan Singalapar mencoba meletakkan titik yang akan ditendang sekulit pundar ini sambil mundur sekitar 6 langkah ke belakang. Aba-aba telah diperintahkan langsung saja tarik fokus ke depan bermain sudah potong. Kita saksikan apa yang terjadi saudara. Kita saksikan kembali apa yang terjadi di situ. Nampaknya kiper kesebelasan daripada Persis dapat mengambil sekulit pundar, laksana perangko nepil saja di amplop belum kita dan dapat ditendang sampai ke tujuan. Dikembalikan saja kali ini nomor punggung 8 dari kesebelasan Singalapar, nomor punggung 3 kotak belakang nomor 8 nomor suara penonton berbahaya suara dia meruka berbahaya saudara tapi kembali kita saksikan 12 meliuk-liuk dia, bak layangan putus di udara kembali diterima oleh kesebelasan daripada Persis, melenceng ke tengah saudara penonton, umpan yang diberikan sudah ternyata salah pengertian dari Persis tadi. Kuasai bola dari 13 daripada Singalapar, kotak-katik bola ke tengah, umpan terus saudara penonton diberikan sudah tapi kembali sekulit pundar ini keluar saja dari lapangan pertandingan. Maksud kami masih on ball, kuasai bola 13 tapi lemparan ke dalam saudara. Kita saksikan keputusan wasit adalah final dan mengikat pada pertandingan Open Turnamen Persakap yang ketujuh ini. Kita saksikan saudara penonton nomor punggung 13 mencoba mengambil sekulit pundar ini untuk dilemparkan ke dalam saudara. Masih dalam persiapan, sudah dilakukan ke depan, membubung tinggi kuasa bola dari kesebelasan Singalapar dan bola 1 dan 9 bermain saudara penonton tapi kita saksikan masih on ball, masih belum saudara penonton lalu
Apa yang terjadi saudara? Di situ nampaknya kesebelasan daripada Singa Lapar telah memasukkan daripada si klub Pundar ke gawang, dan nampaknya sesuai dengan kita saksikan di lapangan ini, sorak-sorai supporter daripada kesebelasan Singa Lapar begitu nampaknya haru biru dalam menyambut sementara kemenangan 1-0 atas kesebelasan daripada Persis. Waktu pagi panjang, kesempatan masih panjang saudara. Nomor punggung 3 kembali ke saksikan dari Persis ke depan, maksudnya ke belakang. Kuasai bola Persis kali ini 13, kotak-katik bola dia kepada si umpan 16 kiranya diumpan saja masuk kami. Kita kuasai nomor punggung 7, tapi perebutan bola kembali berduel. Satu pemain dari situ berduel dalam arti kata yang positif kiranya saudara. Nomor punggung 13 dari kesebelasan nampaknya diambil kembali oleh kesebelasan Persis dan belum tepat di titik yang ditentukan oleh wasit yang memimpin dalam pertandingan. 12 ke depan masih posisi kembali Persis. Perebutan bola ada di situ Singa Lapar. Bermain sudah foto. Nah, kita saksikan kembali perebutan bola yang cukup memukau di depan posko kita, dan lemparan ke dalam kali ini yang lakukan adalah Singa Lapar Kota Balingga, beralamatkan di Jorong Aik Nabirong, dan kesebelasan dari Persis Kota Balingga beralamat di Jorong Simpang saudara. Kita akan saksikan kembali betapa 13 kiranya dapat diambil kembali kulit Pundar ini, tapi dicontek saja atau dibuang saja kulit Pundar ini seiring dengan perebutan bola yang cukup bagus tadi di sektor sebelah timur lapangan kita, lebih kurang 15 cm di garis pembatas kita di sektor dalam saudara. 13 kali ini masih kuasai bola ada di situ dari kesebelasan Persis, mencoba melewati 1-2 pemain, diumpan saja dan nampaknya apa yang terjadi di situ. Lemparan ke dalam kembali kali ini nomor punggung 12 daripada Persis kuasai bola. Persis 13 kepada temannya, tapi nampaknya bola kembali diambil kembali oleh 13 dari kesebelasan daripada Persis. Persis saudara, kuasai bola ke tengah, masih tadi ke depan, berbahaya saudara. Kita saksikan kembali di tengah nomor punggung 7 daripada Singa Lapar, ditahan dengan dada dari Persis ke tengah bentuknya, umpan cek diberikan nomor 12, tancap saja ke depan, rupanya sudah penonton. Kita saksikan masih ke depan. Rupanya kecewa kepada diri sendiri, kecewa di atas kecewa. Begitu tadi, seandainya begini, seandainya tadi begitu, tapi waktu yang telah berlalu tidak bisa kita kembali kepadanya. Kita menatap masa depan, masa ini pada babak yang pertama suara penonton, langsung ke depan tajam kuasa di punggung tinggi mengudara, ditangkis kembali oleh Perez pada suara penonton. Berbahaya sekali saudara. Kita saksikan ada Singa Lapar di situ memberikan apa-apa kepada temannya. Sudah penonton masih kita saksikan ada di sudah punggung 8. Masih kembali saudara. Kita saksikan betapa serangan bertubi-tubi dilakukan, 2v1, 2v2. Kita saksikan kembali ada di tengah nomor punggung 3, kotak-katik bola dia dapat kembali nomor punggung 8, arahkan bola sektor sebelah kanan, masih kotak-katik penonton, tidak ada kawan yang 7, lebih dekat dengan satu dari kesebelasan dari Persis kiranya telah masuk on ball, kuasai bola ada pemain dari kesebelasan lalu tajam ke depan, nomor punggung 15 memberikan ataupun umpan yang cukup paus kiranya kepada salah satu temannya di sektor sebelah kiri, kotak-katik bola dia kepada siapa umpan. Begitu kita sektor umpan LDR saja di sektor daripada yang ataupun maksud kami nomor punggung 12 dari Persis ini masih tajam ke depan besar penonton, tidak ada kawan membantu di situ. Lebih dekat dengan satu pemain dari kesebelasan nomor punggung 12 dari kesebelasan Singa Lapar tadi dibuang saja kulit Pundar ini sebagai tindakan yang begitu bagus tadi. 12 masih 10 kotak-katik bola dia, tapi keburu kulit Pundar telah keluar dari lapangan pertandingan menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini yang lakukan salah seorang dari pemain dari kesebelasan Singa Lapar. 13 kali ini ke belakang di sektor pertahanan, kotak-katik bola dia larat lirik kiri kanan, siapa yang umpan pelagi sudah dilakukan disebut kembali kesebelasan Persis pemain, tapi dapat kembali diambil oleh kesebelasan dan Singa Lapar. Kembali kita di tengah satu pemain dari kesebelasan 4 nomor punggung 4 dari kesebelasan Persis mengambil ancang-ancang dia kepada siapa yang umpan langsung ke depan, rupanya nomor punggung 3 yang 7, tapi kita saksikan saudara begitu duel dalam arti kata yang positif tadi dalam perebutan bola. Kiranya si kulit Pundar telah berkata ini bola sudah keluar lapangan pertandingan bang, katanya. Itulah kira-kira yang diucapkan oleh, walaupun dia tidak bernyawa, tapi si kulit Pundar itu adalah laksana primadona di lapangan ini yang diperebutkan oleh kedua tim yang berlaga antara kesebelasan Singa Lapar dan kesebelasan pada Persis dalam ajang turnamen Persal Cup yang ke-7 tahun 2022. Langsung saja kita selesai kembali tancap gas ke depan, maksudnya
kontrol bola yang cukup bagus, masih perebutan oleh saudara penonton dari Persis, kiranya dapat saja dihalus ke pundak ini, diterima kembali oleh satu pemain dari kesebelasan Persis, tapi melenceng ke sektor 13, umpan kepada sektor di mana Kirangan dan nomor punggung 8, kota kali belum penonton dari Persis, perebutan bola satu pemain masih ke apa yang terjadi situ saudara. Kalau kita saksikan kembali terjatuh nomor punggung 8 daripada Persis, nampaknya begitu tadi mengambil satu tindakan yang cukup bagus, tapi apa hendak dikata, lapangan kita begitu licin dan suasana pun pertandingan ini, momen-momen pertandingan ini Nian, dapat kita saksikan begitu bersemangat, tentu dengan nilai-nilai sportivitas yang tinggi dan para pemain di dalam hati yang paling dalam. Kita saksikan tendangan bebas saja 1, 2, 3, 4 bahkan 7 pemain dari kesebelasan dari Singalapar mencoba memblok arah datangnya sekelip bundar ini. Kita saksikan apakah kesempatan ini bisa menyamakan saudara atas ketinggalan 1-0 sementara atas kesebelasan Singalapar. Kita saksikan saudara, persiapan telah ataupun dilakukan oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini daripada kesebelasan dan apa-apa penjaga gawang telah antusias untuk menerima tendangan yang cukup bagus ini apa-apanya menurut prediksi daripada posko lapangan ini. Langsung tajam gas. Kita saksikan kembali saudara apa yang terjadi. Rupa-rupanya tendangan pojok saja dilakukan oleh satu orang dari kesebelasan dari Persis, rupanya sudah dilakukan. Argumen 1-2 pemain ada di situ dengan wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Kita saksikan tendangan saja untuk Persis kali ini. Kita saksikan saudara, apa-apa belum diperintahkan dan kita saksikan apa yang terjadi di mulut gawang. Perebutan bola cukup bagus ini saudara penonton. Diusundul kembali dan diberikan ke sektor nomor 9. Melencet saja kiranya sekelip bundar ini keluar dari lapangan pertandingan, sehingga sekelip bundar keluar daripada permainan ini dan tendangan ataupun lemparan ke dalam dilakukan oleh Emil Salim yang pernah berjaya di Persal beberapa tahun yang lalu, yang hijrah ke daerah daripada Singalapar. Kita saksikan apa yang terjadi rupanya di situ di sektor bertahan dari kesebelasan Singalapar. Nomor punggung 20 mencoba memungut sekelip bundar, diletakkan kembali di titik daripada yang akan ditendang ini dalam persiapan saudara. Siapa yang gerak melakukan? Kiranya bek kesebelasan masih tajam pas ke depan, memubung tinggi di mengudara, terhempas kembali di lapangan kita guna untuk diambil kembali oleh satu pemain dari kesebelasan Singalapar. Tapi keburu sekelip bundar ini lebih dekat dengan garis pembatas kita dan kita saksikan apa yang terjadi. Nampaknya nomor punggung 16 dari kesebelasan Persis sedang dihampiri oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini dan nampaknya kita saksikan nampaknya ada di situ satu pemain dari kesebelasan Persis dan mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang serius kepada pemain tersebut dan yang dapat menjalankan pertandingan ini pada sisa-sisa babak yang pertama ini dan sambil berjalan ke daerah posko kita dan mudah-mudahan kita tidak ada hal-hal yang serius atas beliau. Itulah harapan kita bersama di setiap pertandingan di Open Turnamen Persal Cup yang ke-7 ini. Lemparan ke dalam kali ini yaitu satu pemain dari kesebelasan Singalapar sudah dilakukan di sektor daripada tengah lapangan kita dan keburu sekelip bundar ini dilemparkan kembali oleh pemain dari kesebelasan Emil Salim nomor 6, kapten kesebelasan nomor 9, kotak katik bola di suara penonton, masih perebutan bola di sektor bertahan dari kesebelasan Persis, masih kuasai bola saudara, berbahaya sekali. Kita saksikan nampaknya handsball pemain dari kesebelasan dari Singalapar dan Singalapar ini kita saksikan kembali telah unggul sementara 1-0 atas kesebelasan Persis. Kita saksikan tendangan ini apakah yang cukup bagus ini. Kita saksikan bak pelangi di udara 7 rupa 7 warna, kuasai kembali satu pemain dari Persis nomor punggung 12, kotak balik ke depan ditandingkan dada, perebutan bola penonton nomor punggung 13 berlari 4 meter saudara, tapi kembali kita saksikan betapa di situ ada satu pemain dari kesebelasan nomor punggung 3 diluruskan saja sekelip bundar ke sektor timur lapangan kita, diterima kembali nomor punggung 3 dari kesebelasan dari Singalapar nomor punggung 8 berada dia lulus dari satu pemain dari kesebelasan Persis berebutan bola penonton. Kita saksikan kembali tidak dapat digunting saja sekelip bundar tadi milik satu pemain dari kesebelasan dari Persis ketika maksudnya umpan cuk diberikan di sektor tengah, kotak kali bola langsung tajam pas ke depan maksudnya di sektor sayap kiri berbahaya sudah penonton, tapi jatuh kembali di lini pertahanan dari kesebelasan daripada Persis, maksud kami daripada Singalapar dan nampaknya di situ telah terjadi badicas dan mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa atas beliau atau pemain tersebut nomor punggung 12 dari kesebelasan Singalapar dan nampaknya
begitu satu pemain daripada Singalapar dipandu oleh pemain daripada Persis. Nampaknya di sini kedua kesebelasan cukup sportif dan cukup fair play nampaknya. Langsung ke depan, maksudnya kuasai kembali oleh barisan tengah dari kesebelasan Persis. Kotak kaki bola dia, nomor punggung 13 yang dicari. Kuasai bola tapi terjatuh di kaki lawan. Umpan serikat tadi dibentuknya dikasih saja kepada satu pemain dari kesebelasan Persis tadi. Perebutan bola sektor tengah, kuasai bola ada situ pemain punggung 7 dari kesebelasan Singalapar ke depan. Maksudnya tapi kembali kita saksikan suara lolos dari satu pemain dari kesebelasan Persis tadi. Kotak kaki bola 11 masih nomor punggung 11 kepada umpan serikat saja bentuknya tadi. Kita saksikan kembali disedul kembali oleh kesebelasan Singalapar. Masih Singalapar kita kuasai. Nampaknya klub dari Singalapar ini masih haus gol kira di saudara penonton. Kita saksikan ke depan maksudnya nomor 11 masih nomor 11 saudara ke depan maksudnya. Kita saksikan apa yang terjadi saudara. Begitu tadi serangan dipatahkan saja barisan pertahanan dari kesebelasan Persis. Kiranya si kulit pundar meliuk-liuk di lapangan kita dan kembali keluar dari permainan. Nomor punggung 8 kali ini umpan yang cukup begitu matang tadi dikasih saja ke sektor sebelah tengah. Kuasai bola satu pemain dari kesebelasan Persis 14 minta tolong saja ke sektor belakang. Begitu sekulit pundar lancap saja di luar lapangan pertandingan kita, menghasilkan lemparan ke dalam untuk yang kesekian kalinya buat kesebelasan atau tim dari Singalapar. Nampaknya akhir pada babak yang pertama ini. Begitu pertandingan kita cukup memukau dan mudah-mudahan sampai nian acara kita ini yang dimaksud tetap nian damai sentosa tanpa mengurangi suatu apapun juga. Kembali kita saksikan ada di situ satu pemain dari kesebelasan Persis 15 mencoba melewati satu pemain membumbung tinggi di udara kembali suara penonton, tapi kembali sekulit pundar dibiarkan saja keluar dari lapangan pertandingan untuk ditendang gawang saja yang dilakukan oleh bek pertahanan dari kesebelasan Persis saudara. Sambil mundur ke belakang agak 5 langkah untuk sambil memberikan awal kepada sekuatnya, langsung ke depan membumbung tinggi memecah udara yang di lapangan kita. Kuasai bola saudara 14 mengejar sekulit pundar tapi keburu dibiarkan saja keluar dari lapangan pertandingan, menghasilkan lemparan ke dalam kali ini ke sektor belakang. Kotak kaki bola dia kepada umpan LDR diberikan kepada sektor punggung 8 kepada perebutan satu pemain dari kesebelasan Singalapar tadi, tapi pilih wasit telah ditiup pertanda satu pemain dari kesebelasan daripada Persis tadi terjatuh mengakibatkan tendangan bebas saja dilakukan saudara penonton. Masih kuasai bola dari Persis kali ini coba bangun serangan di sektor belakang tapi tertahan kembali oleh barisan pertahanan dari kesebelasan Singalapar. Kembali kita saksikan saudara nomor punggung 11 berlari Pak Meteor diambil kembali oleh satu pemain dari kesebelasan daripada Persis 14 kiranya, tapi kita saksikan bendera wasit pun telah diangkat dan 16 yang dituju nomor punggung 12 daripada Persis. Kotak kaki bola dia kepada umpan ke sektor sebelah kanan tapi lebih dekat dengan satu pemain dari kesebelasan dari Singalapar kiranya diumpan saja nomor punggung 15 umpan terobosan maksudnya ataupun umpan PHP tadi masih dikuasai kembali oleh satu pemain kiranya. Umpan PHP tadi dikuasai kembali nomor punggung 4 kotak kaki bola dia kepada siapa umpan nomor punggung 8 kiranya ke sektor open shot diberikan tapi umpan serikah saja nampaknya di sektor pertahanan dari kesebelasan daripada Singalapar ini kiranya diambil kembali di tengah. Perebutan bola dari Persis 16 kiranya nampaknya di situ telah terjadi handsball dan tendangan bebas saja buat kesebelasan daripada Singalapar pada babak yang pertama ini. Buat yang kesekian kalinya nomor punggung 7 kah yang lakukan, nomor punggung 2 kah yang lakukan, kita saksikan saja. Nampaknya nomor punggung 2 dipercayakan oleh salah seorang ada dipercaya oleh timnya mencoba mengambil sebelum ini langsung tancapkan saja ke depan pada usaha nonton. Tidak tertahan di kaki pemain dari kesebelasan Persis 13 tapi kita saksikan lawan nomor punggung 8 memberikan data kepada umpannya. Kuasai bola taktik di situ 13 dari kesebelasan Persis melewati satu pemain dari kesebelasan masih on board penonton. Kuasai bola langsung ke depan tapi kita saksikan kembali saudara. Begitu tadi melenceng saja di sektor sebelah timur lapangan kita lebih kurang 15 meter di sektor sebelah kanan tiang gawang yang dijaga oleh Persis nomor punggung 15 mencoba mengambil sekulit pundar ini diletakkan di Persis di depan gawang untuk dilakukan tendangan yang cukup bagus ke depan membumbung tinggi memecah daripada angkasa. Dapat kembali di situ sekulit pundar keluar dari lapangan pertandingan menghasilkan lemparan ke dalam kali ini nomor punggung 6 kapten kesebelasan yaitu atas nama Emil mencoba mengambil sikulit pundar telah dipungut kembali guna untuk dan sambil dimutar-putarkan saja kepada ke tengah maksudnya, tapi kita saksikan pelut wasit
pertanda kick off babak yang pertama ini telah selesai, dan kami harapkan kepada saudara kami yang tidak berkepentingan di lapangan ini supaya jangan masuk, yang ada hanya di tim kesebelasan. Sebentar lagi babak yang kedua ini akan kita saksikan bersama di 4 persegi lapangan kita. Sesuai dengan tekad kita tetap yaitu 11 orang, dan nampak-nampaknya telah diperiksa apakah ada yang kekurangan atau yang kelebihan. Kita saksikan telah memberikan aba-aba dengan kode tertentu kepada asisten wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini. Dari posko lapangan panitia kami mengucapkan selamat menyaksikan jalannya babak yang kedua antara kesebelasan dari Singalapar berhadapan dengan kesebelasan Persis. Kiranya dikuasai kembali oleh Singalapar di sektor belakang. Umpan yang cukup bagus tadi di sektor tengah, umpan yang begitu kita saksikan, umpan rebonding tadi diberikan, melanceng saja ke sektor tengah lapangan kita, diambil kembali oleh pemain dari kesebelasan Persis. Beradu di situ saudara, kuasai bola masih ada Singalapar saudara, masih nomor punggung 11 tadi begitu mencoba mengambil sekulit pundar untuk melakukan ataupun umpan-umpan yang cukup bagus sekali ke depan berbahaya saudara, tapi begitu sekulit pundar ini ditendang ke luar lapangan pertandingan kita, menghasilkan lemparan ke dalam, kali ini nomor punggung 22 yaitu kiper kesebelasan dari Persis, dan disaksikan kembali untuk melakukan tendangan yang begitu memecah ataupun kembali hampir saja saudara penonton kembali dikuasai kembali oleh pemain dari kesebelasan Singalapar. Kali ke depan tidak ada kawan yang dituju dekat dengan pemain dari kesebelasan Persis. Persis kali ini coba bagus serangan dari sektor daripada sayap kanan, kotak-katik bola dia, umpan cuek diberikan sektor 13, umpan yang begitu bagus, 1-2 pemain ada di situ, kuasai bola, umpan ada diberikan sudah, dengan bagus tangkas tadi, 13 kiranya, berada dia kepada umpan, melewati satu pemain, bahkan 2 pemain dari kesebelasan daripada Singalapar, kiranya 12, sotek saja ke tengah, tapi tidak ada kawan yang dituju, lebih dekat dengan penjagaan dari kesebelasan dari Singalapar tadi, mencoba ataupun mimbong sekali pundar ke tengah lapangan, kuasai kepada punggung 11, berlari 4 meter di situ penonton, masih berebutan bola, kotak-katik bola di kepada umpan ke luar penonton, masih berebutan berlari di kotak ke depan, tendangan yang pertama buat yang untuk babak yang kedua ini kiranya melenceng saja di sektor sebelah kiri tiang gawang yang dijaga oleh kesebelasan dari Persis. Kiranya tendangan ini dilakukan oleh bek pertahanan yang cukup tangguh dalam menghadapi serangan yang dilakukan oleh kesebelasan dari Singalapar tadi. 13 masih ada di posisi itu, kotak-katik bola di tengah, umpannya diberikan saja ataupun salah umpan tadi, kuasai kembali oleh 1.68, dan kita saksikan datang dari situ nampaknya terjadi body charge. Dan seiring dengan lapangan kita yang cukup licin ini, kiranya kita saksikan, mohon pengertian kepada kita yang menonton, di mana perjuangan kedua tim yang berlaga pada sore hari ini kiranya cukup bersemangat, dan nampaknya telah bangkit kembali. Semoga tidak terjadi apa-apa atas beliau, atas nama Emil, dan kembali duduk, dan kita saksikan salam fair play saja nampaknya begitu bersahabat. Dan kita saksikan Bapak Wasit, ini ada pergantian pemain. Pergantian pemain dari kesebelasan Pak Wasit, pergantian pemain. Langsung saja kita saksikan, masih kuasai kembali oleh satu pemain dari kesebelasan Singalapar, beranda-anda dia kepada akan si umpan, masih kita saksikan saudara. Pak Wasit, pergantian pemain, oke. Nomor 6 yang baru masuk tadi, masih kuasai kembali oleh Singalapar, langsung ke depan bentunya, kuasai bola langsung tancap ke depan. Oh, kiranya tandukan tadi hampir saja salah pengertian dari satu ataupun penjaga gawang dari kesebelasan Persis. Kiranya sekulit pundar diambil kembali untuk tendangan penjuru yang pertama buat kesebelasan Singalapar nomor punggung 8. Beberapa pemain Persis berada di mulut gawang, dilakukan oleh kesebelasan dari
Singalapar. Pemain berada berjubel di mulut gawang. Dalam kita ke depan berbaik suara penonton. Dikuasai kembali oleh Persis, tapi tidak ada kawan di situ membantu. Skulit Bundar ini mengalir saja begitu deras di sektor luar lapangan pertandingan kita. Diambil kembali oleh penjaga gawang dari kesebelasan Persil, sudah ditendang. Kotak-katik bola dia kepada siapa akan umpan sambil diberikan aba-aba kepada teman sekuatnya. Langsung ke depan maksudnya diberikan saja, diambil kembali, dikuasai kembali oleh satu pemain dari kesebelasan Singalapar tadi. Tapi keburu Skulit Bundar memantul ke salah satu pemain daripada Persis. Keluar lapangan pertandingan kali ini Anodong Anam mencoba memberikan umpan yang cukup bagus tadi. Kotak-katik bola berada pukul 7. Masa perebutan satu pemain ada di situ. Ke belakang betul minta tolong. Ada di situ Emil Salim mendapat kembali. Diambil kembali oleh satu pemain dari kesebelasan dari Persis. Kotak-katik bola dia ke tengah. Umpan yang begitu bagus tadi. Langsung saja melewati satu pemain dari daripada Singalapar tadi. Diambil kembali oleh pemain dari kesebelasan punggung 10. Masih kotak pada atas ada pengertian tadi. Ada pemain dari kesebelasan daripada Singalapar. Mencoba mengambil Skulit Bundar ke tengah. Nomor punggung 7 yang dicari. Kotak-katik bola dia ke belakang. Umpan yang cukup bagus tadi. Satu pemain dari situ. Nomor punggung 7 dari kesebelasan daripada Singalapar ke depan maksudnya, tapi terhalang kembali. Masih kuasai bola nomor punggung 11 dari kesebelasan dari Singalapar. Nomor punggung 11. Kotak-katik bola dia dirembaik oleh satu pemain dari kesebelasan dari pada Persis. Kotak-katik bola sepanjang perbuatan yang cukup memukau di situ, saudara. Kita sajikan kembali. Masih on ball kiranya. Tendangan yang cukup lemah tadi tidak dapat ataupun tidak dapat dimaksimalkan. Kali ini Persis coba bangun serangan. Apakah bisa menyamakan kedudukan sementara 1-0 unggul kesebelasan Singalapar atas Persis. Nomor 8 kali ini soal penonton. Memang 3 kiranya begitu tadi. Terlalu deras umpannya sehingga tidak dapat dijaga oleh pemain Persis. Kembali kita saksikan di lapangan kita. Meliuk satu pemain dari kesebelasan daripada Singalapar. Tidak ada kekal membantu. Lebih dekat dari pemain dari kesebelasan Singalapar memukul 8 soal penonton. Diberikan saja suara, masih kuasai bola. Kembali ada di situ Persis nombor 6 pemain baru masuk daripada babak yang kedua. Kuasai bola Persis kali ini memiliki pada siapa umpan sambil melarak kiri kanan kepada siapa akan diberikan. Kira-kiranya kode telah diberikan oleh pemain tersebut 13. Kuasai bola ke belakang, berjubel satu pemain terjatuh di situ. Nampaknya telah terjadi di situ duel yang cukup seru tadi dalam arti kata yang positif, dan kiranya Skulit Bundar ini akan ditendang saja, tendangan bebas buat kesebelasan Persis. Siapakah gerangan yang akan melakukan dalam persiapan mundur ke belakang sekitar 6 atau 5 langkah, dan beberapa penumpang 7 dari kesebelasan Singalapar mencoba ataupun mengarahkan Skulit Bundar ini suara penonton. Kita saksikan ke depan berbahaya suara, masih on ball, kuasai kembali oleh Persis. Persis ke depan berbahaya suara 14 langsung ke mulut gawang rupanya. Kita saksikan nomor punggung 8 saudara, masih on ball saudara. Kita saksikan apa yang terjadi saudara. Begitu nampaknya terjadi sekelumit pada babak yang kedua ini, di mana kapten kesebelasan daripada Singalapar mencoba adu argumen dengan wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini. Dan kita saksikan kembali keputusan wasit adalah final dan mengikat di acara kompetisi Persal Cup yang ketujuh ini. Skulit Bundar diletakkan kembali, kita saksikan. Nampaknya persiapan pun akan dilakukan. Sorak-sorai penonton yang menonton acara ini kiranya tetap mendukung tim kesayangannya di dalam pertandingan ini. 12, ada 1, 2, 3, bahkan 8 pemain dari, bahkan 7 pemain dari kesebelasan daripada Singalapar mencoba memblok Skulit Bundar ini lebih kurang 20 meter di sektor ataupun di sektor barat dari tiang gawang yang dijaga oleh kesebelasan Singalapar. 10kah, 12kah, atau 10-12? Kita saksikan saudara, persiapan dilakukan saudara. Kita saksikan apakah menyamai kedudukan. Kesempatan Emas Permata ini bertaburkan Intan Permata, tahan nafas agak 5 detik suara penonton. Berbahaya sekali, cukup berbahaya. Oh, tidak dapat. Kiranya kecewa di atas kecewa kepada diri sendiri. Seiring dengan begitu tendangan menukik saja di sektor luar daripada lapangan kita, hasilkan lemparan ataupun tendangan gawang saja. Singalapar kali ini yang lakukan. Nampaknya kita saksikan ada di situ pemain dari kesebelasan dari Persis mencoba memberikan umpan yang cukup bagus ke tengah. Dicoba kembali oleh pemain nomor punggung 3, berlari bak meter di lapangan, ditahan dengan dada. Kiranya salah seorang penonton kita mengambil Skulit Bundar ini dengan sukarela. Kuasai kembali satu pemain dari kesebelasan punggung 6. Kotak-katik bola dari dua Persis, masih kuasai bola suara penonton. Ada di situ dari Persis, kotak-katik bola mereka punya umpan ke tengah, maksudnya masih ke tengah. Kuasai bola suara penonton ada di situ melewati satu pemain nomor 10.
kotak atik bola bersama masih bentur bola, berbahaya sekali, cukup berbahaya saudara. Kita saksikan apa yang terjadi di situ. Perebutan satu pemain dan para bola, kiranya sekelilip bundar ini terlepas dari jangkauan sehingga keluar dari lapangan pertandingan kita dengan silang lemparan ke dalam. Kali ini posisi lakukan 14, kotak atik bola dia kepada siapa akan umpan, langsung ke mulut gawang. Oh, kiranya sudah dilakukan saudara. Masih 13 mencoba mengambil sekelilip bundar ini, kepada siapa akan diberikan, kepada nomor berapakah kiranya saudara penonton. Oh, dapat saja diantisipasi oleh penjaga gawang, tapi dibiarkan saja keluar dari lapangan pertandingan menghasilkan lemparan ke dalam. Maksud kami tendangan pojok saja buat kesebelasan daripada Persis. Nomor punggung 3 mencoba mengambil tendangan ini. 1-2 pemain, bahkan 14 pemain, bahkan 15 berada di sektor mulut gawang yang dijaga oleh kesebelasan Singalapar. Kita saksikan suara penonton. Nampaknya telah dilakukan, berbahaya sekali, cukup berbahaya saudara. Berbahaya. Oh, kiranya nampaknya ada di situ satu sekelumit dan kita saksikan nampaknya Pak Wasit nampaknya telah terjadi situ argumen dan kita saksikan dan kami bacakan Pak Wasit. Kita saksikan saudara. Belum siap dan Pak Wasit pergantian pemain dari kesebelasan Singalapar keluar nomor punggung 3 masuk nomor punggung 10. Singalapar nomor punggung 3 keluar masuk nomor punggung 10. Tendangan gawang saja dilakukan oleh kesebelasan Singalapar berada di sektor timur lapangan kita pada babak yang kedua ini. Aba-aba pun telah diperintahkan. Kita saksikan pertukaran pemain atau pemain cadangan yang dilakukan oleh Singalapar tadi. Nomor punggung 3 keluar masuk nomor punggung 10 sudah dilakukan, diperintahkan oleh wasit yang memimpin jalanan pertandingan ini membumbung tinggi mengudara laksana harus jarum jam tadi. Kuasa bola perutama berbahaya saudara, tapi kembali digunting saja pergerakan sekelilip bundar tadi oleh salah seorang pemain dari kesebelasan Persis. Kiranya terjatuh di kaki lawan Singalapar kali ini, tapi lebih dekat dengan penjaga gawang dari kesebelasan Persis. Dilempar saja di sektor nomor punggung 8 masih bermudah daripada Persis ke depan tentunya, tapi tidak kawan ada di situ yang lebih dekat dengan satu pemain dari kesebelasan Singalapar. Kiranya masih kuasa bola kali ini Singalapar punggung 9, kotak atik bola 14 beradu dia satu di situ mencoba melewati satu pemain, bahkan 2 pemain dari kesebelasan daripada Persis tadi, tapi keburu sekelilip bundar ini nampaknya untuk tendangan bebas saja buat kesebelasan Singalapar. Nomor berapakah yang akan melakukan tendangan ini? Nomor punggung 8 yang dipercayakan oleh tim sekuatnya untuk melakukan tendangan ini. Beberapa pemain Persis berada di mulut gawang untuk menjangkau ataupun antisipasi arah datangnya bola. 1-2 pemain daripada Persis mencoba melakukan pakar hidup sebagai block ball. Dilakukan sudah. Nomor punggung 8 saudara masih dalam persiapan. Kita saksikan saudara, tahan napas 5 detik saudara penonton. Oh, masih kita saksikan kecewa di atas kecewa kepada diri sendiri. Seandainya tadi begini, seandainya tadi begitu, tapi sekelilip bundar keburu meninggalkan lapangan pertandingan. Hasilkan lempar ataupun tendangan yang begitu membubung di langit yang jingga. Kuasa kembali oleh pemain dari kesebelasan Persis. Sudah penonton masih Persis saudara, tidak ada kawan membantu. Lebih dekat dengan satu pemain daripada Persis. Nomor punggung 6 pemain yang baru masuk tadi. Begitu umpan yang cukup matang tadi. Kuasa kembali oleh umpan yang cukup bagus. Kuasa kembali oleh Persis ke depan. Nomor punggung 8 kotak atik bola dia. 1-2 pemain masih di luar tadi. Tapi salah umpannya. Dikembalikan saja ke sektor nomor punggung 12 tadi. Tapi sekelilip bundar keburu keluar lapangan pertandingan. Hasilkan lemparan ke dalam buat kesebelasan daripada Persis. Apakah Persis bisa mengejar ketinggalan sementara 1-0 atas kesebelasan daripada Singalapar ini? Sudah dilakukan. Begitu nampaknya diconteng saja ke depan. Kuasai bola di checklist rupanya ke sektor nomor punggung 8. Masih perebutan bola di angkasa. Kotak atik bola kepada nomor punggung 7. Masih nampaknya kita saksikan. Masih saksikan sudah penonton. Terjadi di situ adu yang cukup aduhai tadi, tapi nampaknya kita saksikan ada di situ satu pelanggaran. Ternyata kita saksikan tendangan bebas saja untuk kesebelasan Singalapar. Nampaknya Singalapar pergi kesebelasan daripada Singalapar
tidak kunjung kenyang gol. Nampak-nampaknya masih lapar saja kesebelasan daripada Singa Lapar ini. Kita saksikan saudara, apakah tindakan ini merupakan tindakan PHP atau pemberi harapan palsu saudara. Kita saksikan ke mulut gawang Aba-Aba dan perintahkan saudara penonton memang tingginya mencah angkasa terjatuh di lapangan di permukaan saudara. Masih kembali oleh satu pemain dari kesebelasan Singa Lapar, tapi keburu ada satu Persis, masih Persis saudara penonton. Nampaknya begitu kita saksikan pemain dari kesebelasan Persis ataupun dari kesebelasan Singa Lapar mencoba lemparan ke dalam ini. Nampaknya pertandingan pada sore hari ini begitu kita nampaknya nomor punggung 5 nampaknya kita saksikan ada situ nomor punggung 4 kiranya dapat mengambil sekulit pundar, tapi telah terlebih dahulu keluar dari lapangan pertandingan. Dan kita saksikan saudara dilakukan oleh Emil Salim, kapten kesebelasan, mencoba mengambil sekulit pundar ini dan dipungut ke lapangan kita ataupun ditendang saja tendangan kecil untuk dapat dialirkan ke sektor. Berapakah kita saudara penonton? Kita saksikan saudara, kita saksikan panen potang nampaknya cara kita saudara penonton. Kita saksikan nomor 9 saudara langsung ke mulut gawang rupanya tertahan di kaki pemain dari kesebelasan daripada Persis. Masih Persis panen potang 13 saudara, masih 13. Checklist saja ke sektor nomor 12. Kotak kati bola dia kepada siapa akan diberikan perebutan bola saudara penonton di situ di sektor dalam lapangan kita. Singa Lapar kali ini mencoba melewati ke depan maksudnya, tapi keburu 19 atau 11 tadi, tapi di situ terperangkap offside. Begitu nampaknya sorak-sorai penonton yang ataupun supporter untuk memberikan aplaus kepada tim kesayangannya yang berlaga pada sore hari ini. Kiranya tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas, nilai-nilai persahabatan di antara kita sesama anak daerah ataupun satu kecamatan kiranya Kota Balingka. 14 masih kuasa bola saudara penonton. Nomor punggung 3 dari Singa Lapar. Masih Singa Lapar saudara penonton memberikan ataupun perlawanan dari kesebelasan daripada Persis tadi. Disentuh saja ke depan. Kuasai bola kotak kaki ke tengah di sektor lingkar lapangan kita ke depan maksudnya, tapi nomor 9 saudara penonton dari kesebelasan daripada Singa Lapar mencoba melewati satu pemain ada di situ. Ada begitu tadi kita saksikan terjatuh kembali di lapangan kita. Nomor punggung dia A15 yang dicari. Kuasai bola ke depan. Ada nomor 9. Langsung kita saksikan apa yang terjadi saudara. Kita saksikan nampaknya kita saksikan kembali dan nampaknya kita saksikan kembali tendangan saja nomor 8 kali saudara penonton. Kotak kaki bola dari 13. Umpan yang meluncur bagus terjatuh di lumpur daripada lapangan kita saudara. Ke depan maksudnya. Kuasai bola ada Singa Lapar di situ. Kuasai bola tajam pas ke depan, tapi keburu tadi sekulit bundar mengalir saja. Begitu bak meteor terjatuh dari langit seiring dengan tendangan yang begitu tajam dan menukik tadi ke arah sektor lapangan kita di sektor barat. Kembali dilakukan tendangan ini kiper kesebelasan dari kesebelasan Persis saudara sudah dilakukan memubung tinggi. Bak pelangi 7 rupa 7 orang di lapangan kita. 19 yang dicari terjatuh di kaki pemain nomor 9 dari kesebelasan daripada Singa Lapar mencoba melewati, tapi keburu mengumpan sekulit pundar ke belakang minta tolong ke sektor tengah. Kuasai bola ke depan berbahaya sudah penonton, berbahaya sudah penonton. Kiranya apa yang tidak dikata belum maksimal tadi. Persis kali ini mencoba membangun serangan sektor kiri. Masih Persis saudara, masih Persis kiranya ke tengah. Umpan yang begitu bagus tadi kita saksikan. Apa yang terjadi saudara? Nampaknya kita saksikan apa yang terjadi di situ. Body charge nampaknya, dan kita saksikan kartu pun telah diberikan kepada nomor punggung sekian. Dan kiranya di situ ada segala daya dan upaya kita, semangat jong yang tinggi tentu. Kita sebagai pemain sepak bola, aturan dan disiplin serta hukum-hukum serta norma-norma dalam persepak bola itu tentu ada. Disinilah kita letakkan kedua ataupun wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini sebagai jalan penengah untuk kedua tim yang berlaga pada sore hari ini. Nah, kita saja kembali nomor punggung 11K 12K dari kesebelasan Persis mencoba untuk tendangan ini saudara. Kita saksikan, kita saksikan kembali, kita saksikan kita saksikan di mana di situ kiper kesebelasan daripada Singa Lapar, bak manusia setengah dewa saudara, di mana sekulit bola ditendang ke depan, memubung tinggi mengudara, dikembali berapa daripada Persis di sektor ke depan di sektor pertahanan maksud kami, yaitu nomor punggung 14. Kotak kaki bola dia terjatuh di lumpur daripada lapangan kita. Ada nomor punggung 6 Emil Salim kuasai bola saudara,
saja ke depan 11, masih 11 berhadapan satu pemain daripada Persis. Ada nomor 4 kotak bola di kepada saya umpan diberikan sudah kepada sektor tengah. Saudara, apa yang terjadi di situ? Kira-kira kita saksikan. Tendangan saja, begitu kita saksikan tendangan Pak Pelangi dikasih kembali oleh satu Pelangi dari kesebelasan daripada Persis. Daripada saudara, kita saksikan apa yang terjadi di situ. Nampaknya seperti kita tetap dijaga tinggi, seperti kita tetap dijaga tinggi, seperti yang kami katakan kemarin. Pertandingan sepak bola tanpa penonton ibarat sayur tak bergaram, dan ibarat sepak bola tanpa sportivitas ibarat sepotong bambu di tengah lautan. Gelombang ambing tidak tentu arah. Kita yang berada di sini tentu satu arah, satu tujuan guna untuk menyaksikan pertandingan itu, saudara. Kita saksikan kembali apa yang terjadi. Nampaknya kita saksikan, dan nampaknya telah terjadi adu argumen antara satu pemain ataupun maksud kami wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini. Tentu di setiap lini pertandingan, di apapun namanya pertandingan, wasit dan juri itu adalah ibarat penengah antara kedua tim yang berlaga, baik itu olahraga sepak bola ataupun olahraga lainnya. Di sini kita telah mengerti, kita telah sepaham bahwasanya aturan dan teknis yang berlaku di setiap pertandingan olahraga tentu ada nilai-nilai dan normanya. Dan nampaknya kita saksikan telah selesai daripada adu argumen tadi antara antara wasit yang memimpin jalannya pertandingan dengan salah seorang ataupun tim dari pemain ataupun tim dari Singalapar. Kiranya apa yang terjadi nampaknya, dan kami tidak dapat mengumumkan kepada halayak ramai yang menonton ini karena kita ataupun saya sebagai pembawa acara diikat oleh kode etik untuk dapat melanjutkan daripada permainan ini, saudara. Kita saksikan 19 dari Persis. Suara penonton kita saksikan kembali. Dan begitu tadi nampaknya apa kata daripada pembantu acara Anda ini, Pak, manusia setinggal dewa, kiper dari kesebelasan Singalapar ini, saudara. Kita saksikan kembali di ujung babak yang kedua ini, tendangan membumbung tinggi terjatuh di lapangan kita, diambil kembali oleh pemain dari kesebelasan daripada Persis. Kiranya masih Persis tapi terjatuh di kaki pemain dari kesebelasan Singalapar. Kembali Persis, saudara. Kita saksikan Singalapar nomor 7, umpan yang begitu, umpan rebonding tadi diberikan, tapi digunting saja pergerakan si kulit bundar tadi oleh satu pemain dari kesebelasan daripada Persis, dan kiranya lemparan ke dalam. Walaupun cuaca ataupun pandangan kita cukup remang-remang dan dalam arti kata yang positif, tapi pertandingan ini kira-kira saudara-saudara cukup menarik. Benar-benar ada mau kelolosan saudara. Emil Salim ini masih kuasai bola, tajam kuasai ke depan. Salah tadi mengusap muka. Kita saksikan kembali tendangan saja baru sudah nampaknya panen sore. Pertandingan pada sore hari ini 13 saudara dari kesebelasan daripada Persis mencoba membangun serangan, masih perebutan kembali, kuasai kembali oleh satu pemain dari kesebelasan Singalapar. Kiranya dikuasai kembali oleh Persis. Kotak bola nomor 4 kepada siapa umpan dan kepada siapakah di sektor tengah, kuasai bola ada nomor 13 meliuk-liuk dia. Kita yang saksikan saudara apa yang terjadi ada di situ, saudara penonton. Cukup berbahaya saudara, cukup berbahaya sekali saudara. Nomor 13 dari Persis mencoba mengambil si bundar, berbahaya sekali saudara. Tapi apa yang hendak dikata, perjuangan yang maksimal tadi mentahkan saja bertahan daripada Singalapar. Kiranya kembali kita saksikan Persis kali ini perebutan bola di sektor daripada lumpur lapangan. Kita sudah berdatang di nomor 7 mencoba melewati area situ Singalapar kali ini dapat punggung di lapang, masih kotak bola dia ke sektor umpan begitu romantik. Sudah penonton, perjuangan kedua tim yang berlaga pada sore hari ini tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Ada nomor punggung 8 kembali di checklist saja ke sektor 11 kanan daripada kesebelasan Bung Anam. Pemain yang baru masuk tadi pada babak yang kedua ini ada situ Persis. Kiranya ternyata apa hendak dikata, maksudnya kepada teman sendiri, tapi lebih cepat si kulit bundar ini mengalir begitu deras ke sektor daripada luar lapangan kita. Lemparan ke dalam saja kali ini dilakukan dari kesebelasan daripada Singalapar tadi. Nomor punggung 8 kotak belum sampai masih kembali ke depan. Nomor punggung 7 berbahaya. Apa yang terjadi saudara? Kita saksikan kembali apa yang terjadi
dari situ. Diterima benar kembali Porsis kali ini mencoba mengambil sekelip benar. Masih kuasai bola kotak kaki bola penonton. Masih berputar bola ke tengah. Kuasai bola daripada Porsis mencoba pulang dari sisi tengah. Diberikan saja kepada turun belakang. Umpan terebus tadi maksudnya 13 saja ke depan maksudnya. Terlalu dalam tadi umpannya. Saya dalam daripada lubuk yang ada di lubuk kuning saudara. Kita selesai kembali 17. Masih dalam 17. Kuasai bola ditendang kembali oleh Singalapar. Masih ada Singalapar sudah penonton. Perjuangan belum selesai. Nomor punggung 7 mencoba merebut sekelip bundar ini. Tidak ada kaum membantu di situ. Satu pemain dari kesebelasan ataupun kiper kesebelasan daripada Porsis mengambil sekelip bundar. Begitu mengambilnya langsung tajam kuas saja gaspol ke depan dan terjatuh di kaki ataupun kawan. Lalu meluluknya saya penonton terjadi di situ. Body charge kiranya sudah dilakukan. Tendangan begitu kuat tadi. Kuasai kembali ke tengah. Nomor punggung 8 kuasai bola. Nomor punggung 6 masih kotak-katik bola. Porsis kali ke depan maksudnya. Kotak-katik bola dia. Nomor punggung 3 berubah satu dan sudah penonton coba melewati tapi apa yang dikata masih on ball ke depan maksudnya keluar lapangan pertandingan. Makanya kita saksikan begitu hampir saja nampaknya acara ini sampai larut malam saudara-saudara. Penonton masih begitu antusias di dalam menonton jalannya pertandingan ini. Yang tadinya duduk kini berdiri, yang tadinya berdiri kini duduk saudara. Kita saksikan kembali diterima kembali oleh penjaga gawang dari ke-11 nomor 8. Kotak-katik bola di kepada Lumpan berebutan bola dari Porsis dan penonton nomor 8 daripada Porsis masih on saudara. Berebutan perjuangan kita saksikan perjuangan sampai darah tetes terakhir saudara dari Porsis. Apakah Porsis bisa bersama kali kedudukan? Kita saksikan saudara. Begitu tadi ada di situ pertahanan dari kesebelasan daripada Singalapar. Apa disitu kata orang dulu? Batu Garut. Begitu tadi kita saksikan tidak pernah lunturnya walaupun digigit hujan dan badai, tetapnya sekelip bundar ini dilempar oleh salah seorang pemain dari kesebelasan daripada Singalapar. Maksud kami daripada Porsis kiranya ditendang saja di sektor lapangan kita, di sektor daripada posko lapangan kita, dan nampaknya begitu wasit kita cukup antusias ataupun cukup bersemangat dalam menjalankan fungsi dan sumpahnya sebagai seorang wasit pada pertandingan pada sore hari ini. Walaupun nampaknya hari begitu cukup malam ataupun menjelang malam, kita saksikan kembali lempar ke dalam ini. Tetap jaga sportivitas, tetap jaga perpelikirannya. Kami yakin dan percaya saudara adalah pemain yang cukup pro di daerah masing-masing. Tentu seorang pemain sepak bola telah berkata, saya ini adalah insan bola. Saya ini adalah insan pesepak bola yang begitu diperhitungkan di daerah saya masing-masing. Begitu kata pemain. Kira-kira saudara disaksikan 13 ke depan maksudnya masih saja diterima kembali oleh Singalapar. 13 kali ini saudara. Begitu nampaknya pertandingan ini panen sore 13. Ada di situ Singalapar kali ini dibayangi oleh kesebelasan daripada Porsis ke depan maksudnya. Serangan diberikan oleh Porsis. Kuasa belum sudah penonton. Masih Porsis perjuangan terakhir rupanya pada babak yang kedua ini. Ada Porsis saudara nomor 8. Perjuangan daripada Porsis belum sampai darah terakhir dalam tanda petik nian, tidak dalam arti kata yang negatif. Masih kuasai bola daripada Singalapar, tancap kuasa ke depan. Masih ada di situ Porsis kerja 14 ke depan, masih kuasai bola. Begitu kita saksikan wasit yang memimpin pertandingan ini terikat dengan sumpah dan jabatannya sebagai seorang wasit di dalam menjalankan fungsi dan tupoksi. Kita saksikan ada belas saudara penonton. Nomor 6 12 kali ini Porsis mencoba melewati dia 12 mencoba melewati satu pemain ke depan Singalapar. Porsis Singalapar penonton ada pemain daripada Porsis kotak-katik bola dia kita lapangan kuasai bola. Berbahaya saudara, cukup berbahaya sekali saudara, cukup berbahaya. Begitu tadi Singalapar begitu tadi mencoba ataupun mematahkan serangan dari kesebelasan daripada Porsis tadi. Kiranya kita saksikan kedua tim yang berlaga pada sore hari ini adalah tim-tim kesayangan kita, tim-tim yang begitu dapat menjunjung nilai-nilai sportivitas. 13 kiranya ada di situ pemain nomor 12 kiranya mencoba mengambil sekelip bundar, tapi si keburu sekelip bundar keluar dari lapangan pertandingan menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini yang lakukan Singalapar. Nampaknya kesebelasan Singalapar ini belum kenyang saudara penonton. Kita saksikan kembali dan apa yang terjadi, dan begitulah. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pemain kedua tim yang berlaga, ofisial, pelatih dan manajer, kepada Bapak wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini.
kepada kedua kita semua yang berhadir, khususnya saya pribadi, di mana pemandu acara ini saya minta maaf kepada supporter kedua tim kesebelasan official manager jikalau ada kata-kata saya, penyampaian saya dalam memimpin memandu acara ini, saya mohon maaf, di mana ini adalah hiburan kepada penonton kita dan untuk menaikkan semangat juang yang tinggi